Allah itu sangat sayang kepada engkau. Dia tidak mencegah engkau karena dia lemah dan dia kikir. La yamna'uka li'ajzin wala bukhlin. Tetapi Allah mengetahui bahwa pencegahan itu lebih baik bagi engkau di belakang hari. Allah Maha tahu. Ya. Kita meyakini bahwa Allah menyayangi makhluk-makhluknya, baik yang kafir maupun yang muslim. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang muslim, yang kafir pun Allah sayang. Apa buktinya? Allah biarkan, Allah berikan kesenangan duniawi kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha babal fahmi liman sya'a min ibadihi fafahamahu ma aradahu bi ahbabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu miftahu asrari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mahmud fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan para khalifah, para alim ulama, para asatiz dan ustazat, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin. Al-hikmatu tsaniyah wa tsamanun min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Maka pada hikmah yang ke-82 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Kata beliau, mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u huwa ainul ata. Mata fataha laka babal fahmi fil man'i adal man'u huwa ainul ata.
manakala Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan bagi engkau pintu faham tentang pencegahan, kembalilah pencegahan tadi, pemberian yang sebenarnya. Atau ketika Allah membukakan pintu pemahaman kepada kita, mengapa tidak diberi yang kita minta, maka hal itu merupakan bentuk pemberian. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-82, sambungan dan masih ada kaitan dengan hikmah yang sebelumnya, hikmah 81. Maksud hikmah ini adalah idza fahimta annal man'a ka dhayqir rizqi was-suqmi wa shiddatil 'aishi wa adzal khalqi wa 'adami ijabati du'a rahmatun minallahi bik, sara al-man'u 'ata'an wa fadlan 'azima minallahi ilaika. Apabila engkau faham bahwasanya pencegahan, annal man'a, pencegahan itu contohnya seperti kadhaikir rizki, sempitnya rizki, sakit, sulitnya kehidupan, gangguan-gangguan dari makhluk, tidak dikabulkannya doa, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ini namanya pencegahan. Segala sesuatu yang tidak diingini oleh si hamba, oleh kita, itu namanya al-man'u, pencegahan. Maka itu merupakan pencegahan itu rahmatun minallahi bik, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk engkau. Maka jadilah pencegahan itu tadi pemberian dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada engkau atau kepada kita semuanya. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, bila kita faham bahwa sempitnya rezeki, hajat hati mau punya Honda tak ada, kata orang bersilam, tak menginyam, mau membeli Honda tak dapat, tak menginyam, karena sempitnya rezeki tadi. Bahkan yang dimakannya hari itu, yang dicarinya hari itu juga habis, sempit rezekinya. Itu merupakan rahmat Allah. Sakit kita, memohon kepada Allah, dan wajar kita mohon, ya Allah sembuhkanlah aku dari penyakit-penyakit yang kuderita, ditambah Allah penyakitnya. Jangan mengamuk. Itu merupakan rahmatun minallahi bik. Itu adalah rahmat dari Allah. Kita tidak suka sakit, tapi Allah suka kita sakit. Ujian-ujian dari makhluk, wa adzal khalqi, kita dihina, kita difitnah, itu merupakan rahmatun minallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kalau kita faham itu, kalau kita mengerti akan itu, maka semua itu adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Syaratnya mengerti. Nah, itu pula syaratnya faham dan mengerti. Inilah mau kita jelaskan. Segala sesuatu yang tidak kita sukai, itu Allah berikan pada kita, itu merupakan rahmatun minallah. Dan kemarin pun kita sudah bicara lebar tentang nafsu. Nafsu itu yang suka, yang enak-enak saja. Yang tidak enak, nafsu tidak suka. Jadi kalau kita beramal, bagus sekali beramal yang bertentangan dengan nafsu,
Kalau itu kita buat, merupakan ibadah tersendiri nilainya. Udah tahu dia sehat, tapi jauh dari Allah. Tahu sakit, dekat dengan Allah, disuruh pilih. Pilih mana Tuhan? Sehat. Itulah dia manusia. Fallahu rahimun bik, la yamna'uka li'ajzin wala bukhlin, bal li'ilmihi annal man'a khairun laka fil aqibah. Allah itu sangat sayang kepada engkau. Dia tidak mencegah engkau karena dia lemah dan dia kikir. La yamna'uka li'ajzin wala bukhlin. Tetapi Allah mengetahui bahwa pencegahan itu lebih baik bagi engkau di belakang hari. Allah Maha tahu. Ya. Kita meyakini bahwa Allah menyayangi makhluk-makhluknya, baik yang kafir maupun yang muslim. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang muslim, yang kafir pun Allah sayang. Apa buktinya? Allah biarkan, Allah berikan kesenangan duniawi kepada mereka. Andai kata Allah tidak sayang, Allah akan binasakan seluruhnya. Ini bukti Allah sayang kepada kita. Orang kafir pun disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yakin bahwa Allah lebih menyayangi orang beriman. Kita yakin bahwa Allah juga lebih sayang lagi kepada orang-orang soleh dari kalangan orang beriman. Kita yakin lagi bahwa Allah lebih sayang kepada orang-orang penuntut ilmu dari kalangan orang-orang beriman seperti kita ini. Lalu orang yang menuntut ilmu agama itu yakin Allah sayang padanya meskipun dia hidup susah, hadirin sekalian. Ya. Doanya tidak dikabulkan Allah. Dia sakit, dia susah, doanya tidak dikabulkan Allah. Sebagai penuntut ilmu, mestilah dia mengerti, dia faham bahwa pencegahan itu merupakan rahmat Allah yang Allah berikan padanya. Ya. Yang datang ini tak semuanya pakai motor. Itu dalam kitab Iqadhul Himam yang ditulis oleh Ibnu Ajibah. Ada disebutkan seperti ini, dan ini sudah kita sampaikan, kita ulang lagi untuk lebih memantapkan pemahaman dari contoh-contoh yang ada. Jadi dalam kitab Iqadhul Himam itu yang ditulis oleh Ibnu Ajibah, beliau katakan seperti ini: kasabiyin ra'a ta'aman hasanan aw halwaan aw asalan wa fihi sumun wa abuhu alimun bima fihi fakullama batasha as-sabi lidzalika at-ta'am raddahu abuhu fas-sabi yabki alayhi li'adami ilmihi wa abuhu yarudduhu bil qahri liwujudi ilmihi falau aqala as-sabi ma fihi ma batasa ilayhi wala alima nusha abih wa shiddata ra'fati bih. Seorang anak melihat makanan yang bagus, ya ta'aman hasanan, atau gula batu atau madu, tetapi di dalam makanan itu ada racun. Bapaknya tahu dalam makanan itu ada racun. Manakala si anak tadi meraba mengambil makanan tadi, bapaknya menolak, ditarik bapaknya. Ya, jangan dimakan itu, kata bapaknya. Bil qahri. Anak tadi menangis karena dia tidak tahu di dalam itu ada racun. Sedangkan bapaknya tahu, dia cegah dengan paksa, bil qahri. Andai kata anak itu berakal, falau aqala as-sabi, andai kata anak itu berakal, mengerti, tahu di dalam itu ada racun,
niscaya dia tentu tidak akan meraba makanan, dan niscaya dia tahu bahwa bapaknya sangat sayanglah padanya. Rupanya kita budak kocik punya. Itu dia. Kita minta sesuatu pada Allah, Allah tahu. Kalau ku berikan, ku kabulkan, terganggu ibadahnya, Allah tahu. Kita meminta sesuatu, Allah Maha tahu. Kalau Allah berikan, si hamba ni terganggu menuntut ilmunya. Yang minta ni pikirannya lain pula. Yang minta ni lain pikirannya. Kalau aku banyak duit nanti ni, mulailah bercabang-cabang. Kalau banyak duit aku nanti, aku nyaman menuntut ilmu dan lain-lainnya. Aku rajin menuntut ilmu, aku rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat cerita yang selalu ceritakan tentang Sa'labah itu? Itu cerita yang paling cocok, pas. Sa'labah. Jadi Sa'labah ini dalam banyak riwayat, versi yang berbeda dan jalurnya pun banyak, hadirin sekalian. Setiap solat langsung pulang. Ya. Tak siapa imam tak peduli dia. Asal assalamualaikum kata imam tu, dia pun pulang. Mau sodak mau tak sodak, pulang dia. Sehingga satu hari Rasulullah ni manggilnya, karena penasaran, ini kenapa Sa'labah ni dipanggilnya. Kuperhatikan engkau ni setiap habis solat engkau pulang, kenapa? Apa kata Sa'labah? Ya Rasulullah, kain inilah satu-satunya milik kami berdua, aku dan istriku. Itu dia. Jadi aku pulang cepat ni sebab istriku di rumah menunggu untuk memakai kain yang kupakai ini. Dia mau solat juga. Satu, kita dibuka almari bertumpuk. Bukan main ya, manggo lah tabah apa, atlas macam itu. Tinggal pilih aja, disesuaikan dengan baju lagi. Saking banyaknya kain tadi, ikut Sa'labah satu aja. Doakanlah aku ya Rasulullah. Itu kronologinya. Doakan. Itulah kesempatan, doakan aku. Kefakiranmu itu yang menjagamu, kata Rasulullah. Aku khawatir kalau engkau tak fakir nanti. Dah, esok dijumpai Rasulullah lagi, minta doakan lagi. Demikian juga kata Rasulullah. Bahkan dia katakan, aku akan semakin rajin ya Rasulullah. Kain soleh aja aku rajin. Ada 2, ada 3. Iktikaf kata begitulah. Itu satu aja aku rajin. Yang ketiga kali minta lagi. Didoakan Rasulullah dan diberikan, kata riwayat itu 2 ekor kambing. Dengan 2 ekor kambing itu berkembang biak, hadirin sekalian. Kaya. Mulailah tak nampak subuh. Begitu dia. Kain banyak. Rupanya kain satu tu rajin. Kain banyak maleh. Jadi artinya kita memilih kain yang satu tu artinya. Ketika hartanya banyak, mulailah subuh tak ada. Sekali-sekali. Yang pada akhirnya tidak pernah lagi ke masjid. Bahkan utusan Rasulullah untuk meminta zakat kepadanya, dia katakan dia tidak mau mengeluarkan zakat. Sahabat. Dia katakan itu hasil jerih payahku. Bahkan dia hina orang-orang miskin itu. Tersadarlah dia. Dia salah. Datang dia kepada Rasulullah untuk bayar zakat. Kata Rasulullah, Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Kalau Rasulullah sudah begitu, ya Allah, na'udzubillah min zalik, takut betul kita. Kata Rasulullah, ya Sa'labah, Allah melarangku menerima zakatmu. Tak mau Rasulullah menerima zakat Sa'labah karena sudah mencederai hati Rasulullah. Di zaman Abu Bakar ingin mengeluarkan zakat, Abu Bakar juga tidak mau menerimanya. Di zaman Umar, Umar pun tidak mau menerima zakat Sa'labah. Sampai Utsman bin Affan
tidak mau juga menerima zakat, bahkan mati di zaman itu. Takut kita gara-gara kain. Nah, kain ya. Jadi kalau kita ada kain 1, 2 ya kan, misalnya, itulah rahmat dari Allah rupanya itu. Dengan itu membuat kita rajin pula. Ya, mungkin dengan kain yang satu itu rajin kita menyuci kita. Tiap hari nyuci kain. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu orang ini kalau dikasih duit kikir. Nah, itu gitu di Allah nih. Kalau ada duit dia tidak mau menuntut ilmu. Nah, ini jangan kita menyangka ya hal yang demikian. Mungkin kalau dikasih duit dia tidak mau menuntut ilmu. Pikiran orang yang minta ini lain pula. Kalau banyak duit rajin menuntut ilmu. Allah Maha tahu itu. Dan Allah sayang dan tidak dikabulkan Allah sehingga rezekinya sempit. Janganlah tuan-tuan yang merasa rezekinya sempit kecewa. Tidak boleh kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah harta sahabat kita, harta handai tolan kita, harta tamu-tamu yang kita lihat menyilaukan mata kita. Belum tentu bila diberikan pada kita, boleh jadi kita lalai hadirin sekalian. Udah helok dah tiap hari kenosah, dikasih Honda, menciam dah mana. Hati-hati ya. Wa mithalun akhar, misal yang lainnya, karajulin mana'a sana'a ta'aman jayidan wa amila fihi busaqan wa mukhatan aw qadaran wa atabihi liman la ya'rifu fa kullu man ra'ah wa lam ya'rif ma fihi batashat nafsuhu ilayhi falau alima ma fihi ma batashat nafsuhu fa idza nahah an alima ma fihi ittamahu li adami fahmihi. Ini contoh yang lain. Ada seseorang buat makanan ya. Dan makan tuh enak dan cantik upahnya makanan tadi. Tetapi makanan itu dicampurnya dengan kotoran-kotoran, diludahnya makanan tuh. Ya, diludahnya makanan tuh. Dimasaknya, diludahnya, dimasaknya, kemudian dihidangkannya ya kepada tetamu. Siapa yang melihat makanan tuh dan seorang itu tidak melihat cara buatnya, dia makan itu. Karena dia tengok begitu cantiknya rupa makanan tadi dan enak rasanya, dimakannya. Karena dia tidak tahu cara membuatnya. Sekali-kali perlu kita pergi ke dapur tuh, tengok cara buat makanan-makanan itu. Ya. Itu itu kelebihan di Malaysia lah pula ya. Di Malaysia itu ada dia peraturannya. Terkadang bukan polisi aja di jalanan, ada juga tim khusus datang ke dapur-dapur restoran. Mendadak datangnya. Ya. Apalagi tentang pembuatan roti canai. Itu lain juga tuh pembuatan roti canai, pakai tangan aja tuh. Kalaupun dicegah, orang tadi dia tidak tahu macam mana cara membuatnya, cerita tadi ini. Lalu ada orang tahu, jangan kau makan tuh. Tadi di ludahnya ku tengok, dia akan tak mau. Ittamahu, artinya dituhmah karena dia tidak tahu, tak percaya dia. Udah dibilang pun tak percaya dia. Itulah nafsu. Wa kadzalikal 'abdu yubtishu lid-dunya aw ar-riyasah aw ghairi dzalik mimma fihi dararuh fayamna'ul haqqu ta'ala minhu rahmatan bihi wa syafaqatan alaihi wa i'tina'an bihi fa idza fahima 'anillahi sallama al-amra ila maulah wa lam yattahimhu fima abramahu Allah wa qadah wa idza lam yafham 'anillah tahasyar wa rubbama sakhit. Demikian juga seorang hamba yang ingin mencapai keduniaan, kekayaan, kepangkatan, ya, pangkat, kedudukan. Padahal dalam kekayaan itu ada mengandung bahaya-bahaya.
hadirin sekalian. Dan dalam kepangkatan itu juga ada mengandung resiko-resiko yang tinggi tentunya, dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang melapor, datang ke Nosah itu menangis, tuan-tuan sekalian, ikut ujian kedokteran 21 kali kalah ujiannya. Ada yang 17 kali, ada yang 9 kali. Ada orang yang mencalonkan sebagai camat, kalah. Awalnya mencalon pengulu, kalah. Mencalonkan camat, kalah. Ingin mencalonkan sebagai bupati, didoakan, minta Yasin 41 lagi. Sekian kali, bukan sekali, berkali-kali. Ada minta 1 bulan penuh tuh. Joki yang macam Yasin lah tuh. Sebulan penuh. Iyalah itu, luar biasa rezeki itu. Ya. Da'u mardhakum bisadaqah, obati orang-orang sakit itu dengan sedekah. Itu kata Rasulullah. 1 bulan tolong bacakan Yasin. Ditangkap. Betul. Aman maaflah si Cito nih. Minta diselamatkan, dibaca Yasin 41 kali, ditangkap. Tah siapa yang salah? Tah baca Yasin yang salah. Rasanya tidaklah. Ini tim-tim Yasin ini habis subuh ini maunya segar lah sedikit. Ya, mau segar ya, kan kena Yasin yang pun tidur. Terus ayat terakhir. Nah, jangan begitu ya, tak boleh, tidak amanah namanya itu. Mencalonkan kepala sekolah kalah. Mencalonkan untuk menjadi gubernur kalah. Menjadi presiden kalah. Itu pencegahan namanya. Kenapa Allah cegah? Karena Allah sayang padanya. Itu jawabannya. Allah memperhatikan kasih sayang padanya. Allah tahu kalau dia kaya akan bahaya. Allah tahu kalau dia menjadi gubernur, dia akan berbuat zalim kepada banyak manusia. Digagalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah banyak kejadian. Setelah mendapat jabatan itu minta dipulangkan lagi. Poning punya. Ya. Oleh karena itu, bila seorang itu mengerti, seorang hamba itu faham, hadirin sekalian, tentang Allah tadi, niscaya dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila dia tidak mengerti, dia akan menyesal dan tidak suka dengan keputusan Allah yang Allah berikan kepadanya. Jadi paham itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya. Tidak semua orang Allah berikan paham itu, ya hadirin sekalian. Allah tidak berikan kefahaman itu kepada semua orang, hanya kepada orang-orang tertentu saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din, wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillah bih." Barang siapa yang Allah menghendaki orang itu baik, fahamkan dia pada agama. Jadi pengertian faham ini bukan saja masalah wudu, sembahyang dan lain-lainnya, tapi lebih luas dari itu, terutama faham tentang perilaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak faham pada agama, tidak faham pada perilaku Allah, Allah tidak akan peduli dengannya. Artinya orang ini akan dijauhkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini
Aku telah menyempurnakan bagi kalian agama. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Aku ridha bagi kalian Islam itu sebagai agama. Itulah diantara lebih kurang terjemahannya. Ketika Nabi membaca ayat ini di hadapan para sahabat, sahabat gembira, senang. Kenapa? Agama sempurna. Di dalam kegembiraan itu ada seorang yang menangis mendengar ayat itu dibacakan oleh Rasulullah. Yang lain gembira, tapi sahabat yang satu ini menangis ketika Rasulullah membacakan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Beliaulah Sayyidina Abu Bakar. Menangis beliau. Salah seorang sahabat bertanya, orang semua gembira, agama sudah sempurna, beliau menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis ya Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, hadhil ayah tadullu ala qurbi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan dekatnya kewafatan Rasulullah. Fa innahu laisa ba'dal kamal illa zawal. Karena tidak ada sesuatu yang sudah sempurna melainkan dia akan hilang. Agama Islam sudah sempurna. Tugas Nabi sudah selesai. Yang faham tentang ini Abu Bakar. Itu dia. Yang faham tentang ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Allah berikan pemahaman kepada beliau. Dan terbukti sahabat-sahabat Nabi karamah, keramat semuanya ya. Dan terbukti 81 hari setelah turunnya ayat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, ya, sebahagian mufassir itu menafsirkan, menyebutkan al-hikmah itu artinya adalah al-fahm anillah, faham tentang Allah. Orang yang faham itu diberikan Allah kebaikan yang banyak kepadanya. Ya, tentulah kita ingin dijadikan Allah dari hamba-hambanya, diberikan kefahaman itu. Jadi faham itu adalah sesuatu yang sangat istimewa yang diberikan Allah kepada orang yang dikehendaki Allah. Dan pemahaman kita tentang Allah tidak jauh berbeda dengan faham-faham yang lainnya yang ada hubungannya dengan ini, hadirin sekalian. Contoh yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas suatu hari, Ibnu Abbas ini hadirin sekalian melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk jamban. Ya, kita angkat bahasa lama lagi, jamban. Ya, jamban tuh WC, toilet. Ya, jamban. Di Malaysia tuh kadang pakai jamban juga. Bukan jamban yang di batang kelapa, bukan ya. Uang dulu kan pantang menengok batang kelapa tumbang. Jamban tuh. Ya, bukan itu maksudnya, jangan salah paham. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat Rasulullah masuk jamban nih, masuk WC. Dan Rasulullah masuk WC jamban ini tidak membawa apa-apa. Menurut pemahaman ini, Ibnu Abbas biasanya orang kalau masuk jamban ini kan berhajat istinja. Ya kan? Rasulullah tidak membawa apa-apa. Tidak berapa lama kemudian pergilah Ibnu Abbas dan kembali dengan membawa air. Ketika Rasulullah membuka, ya, di depan Rasulullah bertanya, ditengoknya ada air. Kata Rasulullah, siapa membawa air nih? Orang menjawab, Ibnu Abbas. Dirangkul Ibnu Abbas nih, didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikan dia pemahaman tentang agama.
Codek, jeli. Iko gurunya masuk zaman lutanya apa ini? Ditanya kenapa nggak lempar tuh? Ditopuknya aku nih. Nah itu kesempatan aku melempar dinding apa itu? Hampir guru tegelubus lagi. Tegelubus tuh hampir jatuh lagi. Dulu kan tuan-tuan sekalian, kita masih merasakan jamban di Besilam nih. 2 tiang aja nya. Semeter tingginya. Kalau jatuh osah. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berikan dia pemahaman tentang agama. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ini mengerti maksudnya, faham. Dan sekian orang yang melihat Ibnu Abbas yang diberi faham dan Nabi memerlukan air. Dari sekian ramai orang, hanya Ibnu Abbas yang faham bahwa Nabi itu Nabi memerlukan air. Yang lainnya pura ada aja. Oleh itu Ibnu Abbas, hadirin dan hadirat sekalian, dikenal sebagai min imamil mufassirin. Oh, ini dia. Kalau orang yang mengkaji di universitas itu ada kajian-kajian tafsir itu tahu tentang kapasitas Ibnu Abbas ini. Min imamil mufassirin, imamnya mufassir, karena dia mendapat doa khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga halnya dengan guru dan murid. Nah, ini dia ya. Murid yang faham tentang guru, murid-murid inilah yang dapat berkah khusus dari gurunya. Murid-murid yang tidak faham, yang tidak diberi faham tentang guru, maka dia tidak akan dapat berkah khusus dari gurunya. Contoh, kadang-kadang guru nih, cerita dulu nih. Kadang-kadang guru minta doakan kepada dari muridnya, wahai muridku, ta'al huna, marilah kemari. Esok aku akan berangkat ke negeri seberang. Doakanlah aku. Murid yang tak paham menyangka hebat, lebih hebat dari gurunya lagi. Nah, itu bahayanya nih. Sonyum nih. Tolong doakan aku. Murid yang tak paham, dia menyangka suruhan itu menunjukkan dia lebih alim dari gurunya. Murid yang faham tidak begitu. Murid yang faham dan mengerti, apabila seorang guru meminta doa kepadanya, wahai muridku, doakanlah aku, esok aku akan bertolak ke negeri seberang. Dalam hati murid, ini guruku mengajar supaya aku tawadhu. Suatu hari pula dipanggilnya murid. Wahai muridku, aku mau bertanya lagi tentang suatu perkara, satu hukum. Ditanya gurulah kepada murid tentang hukum itu. Murid yang tidak faham, murid yang tidak mengerti, dia akan menyombongkan dirinya. Bahkan dia menyangka dirinya lebih hebat dari gurunya itu lagi. Padahal tidak demikian. Murid yang faham, dia akan menyangka bahwa si guru mengajariku, apakah aku masih ingat tentang hukum, ditanyakan oleh guruku itu. Oh, begitulah dia. Boleh saja bangga. Namanya guru bertanya. Bolehlah bangga. Artinya ada khusus. Tidak semua guru bertanya kepada semua murid. Tentu ada murid tertentu ditanyanya. Maka wajarlah si murid itu bangga ketika ditanya oleh guru kesayangannya. Boleh saja bangga, tapi faham artinya guru sayang pada aku. Guru sayang pada aku. Tapi jangan sampai merasa lebih dari guru, sehingga dia dapat berkah dari guru. Tadi ada seorang tokoh tadi, siang tadi bicara di hadapan anak-anak tadi, dia kata begini, bagus, dan saya ulang. Selain anak-anakku sekalian, katanya tadi, selain
anak-anakku sekalian, engkau semua menuntut ilmu, carilah keberkahan ilmu itu. Kata beliau begitu tadi. Karena saya sudah merasakan berkahnya guru. Begitu. 23 tahun jadi rektor. Iya. Orang tak berani. Mungkin tak beraninya orang, segannya kepada saya, mungkin berkah si guru katanya. Saya tambahlah habis itu. Oleh karena itu guru mengajarlah elok-elok. Yang murid belajarlah elok-elok. Guru jangan bercita-cita menjadikan anak didik pintar, tapi mengajar elok, mengajarlah ikhlas. Masalah pintar atau tidak pintarnya si murid itu urusan Allah. Jangan kita sebagai guru bercita-cita menjadikan anak kita itu pandai, nanti tak pandai anak itu mengamuk gitu. Jangan begitu. Mengajar saja dengan ikhlas, dengan baik, dengan metode yang baik. Mereka ikut. Urusan pintar atau tidak pintar seorang murid itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, itulah ya pembahasan hikmah yang ke-82 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya dalam kita beribadah dan kita mengerti akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.